Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Blair, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Mungkin ada beberapa dari kita yang suka me time sambil menghabiskan waktu di dalam kamar mandi. Misalnya, mandi dengan santai dengan menyetel musik, atau buang air sambil membaca, menonton, ataupun bermain gadget. Atau ada juga yang menjadikan waktu di kamar mandi sebagai waktu bonding time dan bermain saat mandi dengan anak. Dan banyak hal lainnya. Sehingga kamar mandi harus didesain secara menarik, tidak kalah menarik dengan ruangan lainnya di dalam rumah, sehingga aktivitasnya bisa lebih nyaman. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan? Mari kita bahas. Yang pertama, kebutuhan fasilitas. Kita harus melist down kegiatan apa saja yang biasa kita lakukan di dalam kamar mandi, lalu tentukan fasilitas yang bisa menunjang kegiatan tersebut. Dan tentunya kita bandingkan dengan ketersediaan space yang ada. Di Indonesia, masih banyak tipe kamar mandi yang tradisional yang menggunakan toilet jongkok dan bak air. Namun, di video kali ini kita akan bahas opsi yang lebih modern. Berikut hal esensial yang kita lakukan di dalam kamar mandi. Yang pertama, tentunya untuk mandi. Apakah menggunakan shower set atau bathtub atau bahkan keduanya? Bisa digabung atau terpisah areanya masing-masing jika space mencukupi. Sesuaikan dengan yang kita perlukan dan yang pasti terpakai. Jangan sampai kita pasang bathtub namun ternyata tidak terpakai sehingga hanya memakan tempat dan mempersulit penggunaan shower. Dan pilihlah tipe shower yang cocok untuk kita. Apakah hand shower yang fleksibel untuk diangkat? Atau rain shower yang fix pada dinding atau plafon? Atau bahkan gabungan keduanya? Berikutnya untuk buang air. Tentukan model kloset yang kita inginkan, tipe flush dan jet washernya. Apakah kloset tipe one piece dengan bodi dan tangki yang menyatu atau two piece dengan bodi dan tangki yang terpisah? Dan tipe instalasinya, apakah floor standing atau menggantung pada dinding? Kini banyak kloset dengan beberapa opsi teknologi juga, seperti sensor buka tutup otomatis, ada heaternya, dan sebagainya. Dan untuk flush, ada yang single flush, ada yang dual flush. Volume air yang kecil dan yang besar. Bahkan ada juga flush yang touchless. Ada yang menyatu di body closet, ada juga yang menempel di dinding. Kemudian untuk jet washer, ada yang tipe terpisah berupa hand shower, ada juga yang sudah menyatu pada body closet. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Kemudian untuk sanitasi ringkas seperti cuci tangan, cuci muka, sikat gigi, dan sebagainya. Kita memerlukan sink atau wastafel set dengan keran dan cermin. Secara garis besar ada tipe gantung, freestanding, dan tanam untuk wastafel. Untuk wastafel tanam, memerlukan top table dan terbagi menjadi 3 tipe. Tipe drop-in dengan bibiran yang menonjol di atas meja, namun kekurangannya tidak bisa menyeka air di atas meja masuk ke dalam wastafel karena terhalang bibiran. Lalu tipe undermount full, tertanam di dalam meja, kekurangannya instalasinya lebih sulit. Dan top mount yang keseluruhan menonjol di atas meja. Kekurangannya lebih sulit dibersihkan karena seluruh bodinya terekspos. Pilihlah yang lebih praktis untuk kita dan sesuai selera kita. Lalu untuk penyimpanan. Di setiap area memerlukan penyimpanan, seperti di area shower. Kita memerlukan penyimpanan untuk perlengkapan mandi yang sedang dipakai, seperti shampoo, sabun, dan sebagainya. Ada yang built-in di dinding, ada juga yang berupa ambalan gantung. Untuk di area kloset, misalnya untuk menyimpan tisu. Dan untuk di area sink, berupa kabinet khusus untuk penyimpanan handuk, cadangan tisu, dan sabun, dan perlengkapan lainnya.
Lalu untuk kebutuhan lainnya, yaitu seperti aksesoris pendukung yang sifatnya opsional, seperti penggantung handuk, water heater, dan tempat sampah. Yang kedua, tata layout. Setelah kita mengetahui apa saja yang kita perlukan di dalam kamar mandi, saatnya menyusun tata layoutnya. Berikut yang perlu kita perhatikan. Perhatikan sirkulasi di dalam kamar mandi agar tidak bertabrakan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Apalagi jika kamar mandi biasa digunakan oleh 2 orang sekaligus. Untuk posisi sink dan kloset, jangan sampai menghalangi akses masuk ke area shower. Lalu perhatikan juga arah dan jarak bukaan pintu, terutama jika pintu lebih dari 1, antara pintu masuk kamar mandi dan pintu-pintu di dalamnya, supaya tidak bertabrakan satu sama lain dan dengan saniter di dalamnya. Lalu hindari kloset sebagai focal point saat membuka pintu kamar mandi. Idealnya sink vanity atau bidang dinding yang enak dipandang saja. Yang ketiga, tentukan jenis atau tipe kamar mandi dan leveling lantai. Apakah basah, kering, atau semi kering? Untuk basah, berarti tidak ada pemisahan antara shower, kloset, dan sink. Dalam hal ini, level lantai antara ketiga area tersebut sama, hanya dimiringkan ke arah floor drain. Dan kondisi lantai kebanyakan selalu basah. Untuk yang kering, berarti terpisah antara shower dengan WC dan wastafel. Tertutup partisi dengan pintu tertutup untuk menghindari cipratan air ke area kering. Dan terdapat perbedaan leveling antara shower yang basah dengan WC dan wastafel yang kering. Area shower dibuat lebih rendah sekitar 2-5 cm miring ke arah floor drain. Untuk yang semi kering, berarti terdapat perbedaan level lantai antara shower dengan WC dan wastafel. Namun tidak wajib ada pemisah dinding. Jika ada, biasanya berupa sekat tanpa pintu dan tingginya variatif. Bisa hanya 90 cm atau bisa juga hingga 2 meter. Masih ada potensi air masuk ke area kering, hanya lebih sedikit dibanding area basah. Yang keempat, pemilihan finishing lantai dan dinding. Berikut pertimbangannya. Gunakan material yang tahan air, terutama untuk area yang langsung berinteraksi dengan air. Bisa menggunakan keramik, granit, marmer, ataupun HT. Lalu jangan gunakan ukuran tiles yang terlalu kecil. Sebisa mungkin hanya sebagai accent saja untuk yang kecil. Apalagi jika ukuran kamar mandi tidak terlalu besar, untuk menghindari garis nut yang terlalu banyak. Lalu hindari penggunaan jenis tiles yang terlalu banyak. Maksimum 2-3 jenis tiles saja. Dengan pemilihan motif dan warna yang disesuaikan, tidak terlalu ramai. Jika pola lantai sudah ramai, tidak perlu dinding yang ramai juga. Demikian sebaliknya. Lalu perhatikan pertemuan nut agar selaras antara dinding dan lantai. Dan buangan ujung ke ujungnya juga seimbang. Dan gunakan tekstur finishing lantai yang kasar jika kamar mandi cenderung basah agar tidak mudah terpeleset. Yang kelima, pencahayaan. Jika memungkinkan, ada pencahayaan alami dari jendela. Namun jika tidak, bisa kita atur dengan pencahayaan buatan seperti lampu. Untuk lampu general, menyorot pada area atau bidang tertentu saja dengan sudut yang kecil, tidak terlalu menyebar. Pilihlah warna lampu yang sesuai dengan ambience yang diinginkan. Misalnya putih bersih dengan 6000 Kelvin, atau jika ingin lebih hangat, di 3500 hingga 4000 Kelvin. Lalu untuk lampu variasi, bisa berupa lampu indirect pada furniture, atau plafon, dinding, maupun lighting fixtures yang menarik sebagai aksen ruang. Yang keenam, penghawaan. Bisa dari jendela yang dapat dibuka ataupun dengan exhaust tambahan untuk menarik udara, sehingga dapat mengurangi kelembapan dan bau-bau bisa disirkulasikan dengan cepat. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.